Selamat malam para pendengar setia di seluruh Indonesia di Dongeng Aki Rukman. Selamat mendengarkan dan tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbun tuhibul zaman. Bapak, Ibu, dan anak cucu Aki dimanapun menyimak dongeng ini, kenapa katanya si Aki 2 malam tidak mendongeng? Gini ceritanya, Aki bersama tim Aki-Aki, Aki bersama tim Aki-Aki dan Nini kemarin dalam rangka tasyakur, tafakur, tazabur dan tazabur, Aki berangkat jalan-jalan. Kegiatannya disebutnya eta Ani Jajaki. Apa Ki Ani Jajaki? Ani Jajaki adalah Aki-Aki dan Nini jalan-jalan Jabar Selatan. Kalau anak muda sekarang kan nyebutnya healing begitu. Aki mah mau miluan, gak ikutan. Aki mah akan nyebut dengan budaya sendiri saja. Budaya internasional silahkan. Aki mungkin ke internasional ingin jalan-jalan tapi tidak mau menuruti dengan budayanya. Nah, tasakur ini adalah menikmati bahwa ini yang paling muda 59 tahun. Ya, itu pengurus DKM Masjid Al-Mustaqim dan Ar-Roja di daerah Aki 2. Aki termasuk pengurus di situ dua-duanya. Yang paling muda 59 tahun, yang paling tua 86 tahun. Yaitu Pak Ketua DKM Ar-Roja, Pak Haji Tosin ya gitu. Nah, Aki menjadi pemandu acara. Jadi pemandu acara biasanya kan kalau jalan-jalan tuh ke Pangandaran lagi, ke Pangandaran lagi gitu, ke Cipatuja. Ku Aki dibawa jalan-jalan, harus tahu orang Jawa Barat paling tidak sebagian-sebagian tentang keindahan Jawa Barat. Pertama, Aki jalannya ke 4 kabupaten ya, yaitu Kabupaten Bandung, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Sukabumi, itu yang lamanya di situ, dan pulang melalui Kabupaten Bandung Barat dan kembali ke Kabupaten Bandung. Ya tentu lewat Kota Madia lah begitu. Itu pasti jalannya seperti itu. Nah, yang pertama Aki itu merasa tasakur karena umur diberi panjang. Kedua, tafakur, harus berpikir. Nah, berpikir kan, karena kita itu beberapa tugas di ayat suci itu selain pada terima kasih juga harus berpikir. Tazabur adalah berzikir, dan tadabur adalah melihat keindahan-keindahan ciptaan Allah Subhanahu wa taala supaya wawasannya tinggi walaupun Aki-Aki dan Nini. Aki pertama berjalan jam 2 subuh ya, masih tengah malam lah, dini hari gitu. Yaitu dari Kecamatan Pasir Jambu lewat Kecamatan Ciwidey naik ke Kecamatan Ranca Bali. Dinginnya sudah mulai tidak ketulungan. Ngewid-wid gitu. Mungkin itu 5 derajat Celcius atau berapa lah. Mungkin tidak di bawah 0. Kabutnya tinggi. Kemudian yang lebih seram lagi itu mulai dengan Ponok Datar. Mau turun ke Balai Gede. Di situ kan ada yang disebut tanyakan Bantara Cap atau tanyakan 1000. Itu kula kelok 10 meter sudah belok tajam dan terus turun ke bawah kurang lebih 7 km sampai ke batas itu. Nah, inilah yang mengenang Aki, yaitu katanya orang tua dulu, nenek kakek Aki itu kalau beli beras ke daerah Balai Gede, pulangnya itu dipikul, ditanggung berpuluh-puluh kilo. Kemudian 7 km sekarang mungkin dulu terasa jauh, sampai perjalanan 1 hari. Karena berhenti dulu, itu tanyakannya sangat tajam sekali. Ini pudut. Aki juga sebetulnya agak ngeri karena sopir kita yang pakai ini adalah masih 21 tahun, belum punya istri. Takut macam-macam gitulah. Ya serondolan, ternyata mantap luar biasa.
Tidak kelihatan jalan karena kabut, jarak pandang mungkin sekitar 50 meter juga enggak gitu ya. Begitu. Jadi di bener-bener dia itu luar biasa. Nah, lewat ke situ ingat juga Aki dulu pertama kepada orang tua ya yang dulu berjalan ke situ. Kedua Aki waktu di Cianjur itu Aki melatih kurang lebih 20 ya, 17 atau 20 CPNS Ajun tahun 92 itu dibawa ke situ. Dititipkan ke Pak Juanda yaitu Camat Naringul dan naik truk. 2 minggu Aki sebar di situ harus melaksanakan pengenalan lapangan melalui kegiatan 10 langkah PLKB. Itu luar biasa. 10 langkah PLKB selama 2 minggu. Aku jemput di Cidaun. Karena 2 kecamatan. Banyak yang mau mengundurkan diri tapi Aki tahan. Itulah kalau di sekolah namanya posma atau pengenalan kampus atau apalah namanya pelonco dan lain sebagainya begitu tempo dulu. Itu 2 kegiatan yang menjadi ingatan Aki. Terus telusuri agak susah mencari masjid yang agak bersih airnya dan banyak orang. Alhamdulillah kurang lebih jam 5 lebih Aki menemui masjid di Cidaun. Di Cidaun yaitu Masjid Baitur Rahman dan pesantren. Disitulah Aki sholat subuh bersama. Dan setelah itu nini aki-aki disuruh sarapan dengan seadanya makanan. Karena kita akan makan pagi itu diperkirakan jam 8 ingin di Tegal Buleud. Nah, dari situ Aki mulai perjalanan ke Tegal Buleud kurang lebih 87 km. Yaitu tentu saja dari Cidaun Sukanagara, Sinangbarang. Dari Cidaun Sinangbarang kurang lebih 21, Sinangbarang Agrabinta 30 berapa gitu. Kemudian juga Agrabinta Tegal Buleud 30, kurang lebih 87 km lah. Jalannya mulus, jalannya besar, jalannya kosong, tidak ada macet. Jangankan macet, kendaraan juga yang lalu lalang masih sedikit. Tapi keindahan alam kanan kirinya luar biasa. Dan ini Jabar Selatan itu pembangunan secara masifnya mulai dilaksanakan 40 tahunan yang lalu. Mulai dari Gubernur Aang Kunaipi, kemudian disambung dengan Pak Yogi SM, kemudian disambung dengan Pak Nuriana, kemudian disambung dengan Pak Dani Setiawan, dan akhirnya diselesaikan secara fisiknya oleh Ahmad Heriawan. Sedangkan Pak Ridwan Kamil itu pemeliharaan selanjutnya. Itu kan Jabar Selatan itu dibangun dari Surade sampai ke Pangandaran. Itu berapa ratus kilometer ya. Mungkin hampir mendekati 1000 gitu kilometer. Ya enggak lah kalau 1000 Mbak ya gitu. Nah inilah Aki sengaja berjalan sampailah kurang lebih ke pantai pasir, pantai Kesik. Jadi di situ produksinya pasir, yaitu di daerah Tegal Buleud. Aki dijemput oleh Kang Bojan dengan Kang Andi, yaitu PLKB non PNS yang sejak dari tahun 2005 mengabdi yang satu dari tahun 2020 ya Pak Andi, kalau Pak Bojan 2005 ikut terus testing P3K, belum lulus juga. Tapi tidak patah arang, setia membela program KB. Aki juga sempat wawancara dan silahkan sekarang ikuti ini perjalanan Aki, ada video-video Aki membuat bagaimana jalan, bagaimana masjid, bagaimana pantai dan lain sebagainya, termasuk wawancara dengan Kang Bojan dan Kang Ani. Kita sambung besok karena ini perjalanan jauh dan ternyata ya ada yang sampai memerlukan nyali yang luar biasa. Jantung nenek-nenek dan kakek-kakek diuji, alhamdulillah semuanya selamat. Silahkan mengikuti video-video yang Aki rekam di jalan. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Aki ini lagi di dulu namanya
tanyakan Bantaracap atau kelok 1000 lah. Jadi bukan hanya di Padang, di sini juga ada kelok 1000. Udun terus bulak belok. Sopirnya kalem, jago lah ya. Aki ini sekitar jam 3 lebih mau menuju ke perbatasan Kabupaten Cianjur. Ya, kawan-kawan sekalian, Aki sekarang sudah menuju ke Cinang Barang dari Cidaun. Jalannya bagus. Jadi kalau jalan dari tadi juga dari mulai Ciwidey sampai Cidaun bagus. Cuman berliku-liku dan turun naiknya tajam. Kemudian tadi agak susah mencari masjid yang besar yang airnya bisa dipakai oleh puluhan orang. Kalau sekarang, wah alhamdulillah sudah di jalan raya. Ini adalah berkat pembangunan oleh 4 gubernur. Jadi Jawa Barat Selatan itu dirintis dari mulai Pak Aang Kunaepi, dilanjutkan dengan Pak Yogi, dilanjutkan dengan Pak Nuryana, dilanjutkan dengan Pak Dani, dan terakhir Kang Aher. Pak Ridwan Kamil itu hanya memperbaiki. Inilah jalan yang sangat mulus dan sekarang mah datar. Ibu-ibu sudah mulai kekerenyeman karena bebekalan. Kelaparan berhenti tadinya. Tuh, ibu-ibu nage tuh. Aduh. Lain bapak-bapak mah diantep ibu-ibu we ngarah kesorangan. Ya, jalannya mulus, alhamdulillah. Kurang lebih 21 km kita menuju dari Cidaun menuju Cinang Barang, kecamatan Cinang Barang itu. Pak supir belum dikasih kopi, kembalilah puasa pir. Kan di Cinang Barang ngeren sekedeng. Tuh, itulah kesananya laut. Tuh laut. Tuh laut sebelah kirinya. Terus sepanjang jalan ini adalah pinggir pantai. Tuh, laut lepas. Bagus sekali pemandangannya. Oke. Jalannya mulus. Woi, sudah mulai kendaraan berjalan. Pak supir tadi aya nungan 5 km jalan ada direm terus, aya nama bablas angine. Oke. Kawan-kawan, Aki sudah sampai ke Agrabinta nih. Masih Kabupaten Cianjur. Ini kotanya kelihatan tuh. Pinggir-pinggir ya. Biasalah kota kecamatan. Serba 5.000 ada. Di mana-mana sekarang. Ini pasarnya nih. KCP Agrabinta ada posindonya. Terus ini ada kota-kota masjidnya tuh. Masjid bagus ya ke sini. Nah, sekarang dari Mekarsari Agrabinta kita akan menuju ke Tegal Bulet. Tegal Bulet itu kecamatan yang masuk ke Kabupaten Sukabumi. Nah, tapi ini kelihatan tetap jalannya itu kosong ya. Jadi kalau mau lari-lari di sini gitu enak gitu, sesepedahan lah. Tidak rudet seperti di Bandung atau di Jakarta. Makanya mainlah ke selatan kalau mau mencari kesegaran. Nah, saya tidak tahu nih mana palnya berapa kilo ke Tegal Bulet. Dari sini. Nanti belum ketemu palnya. Ini sudah lewat kota Agrabinta. Ini batas-batas selatan dari Cianjur. Kelihatan baligo-baligo untuk calon bupati, calon gubernur terlihat sepanjang jalan. Nah, ini ada BRI Link. Ya, belum menemui PAL ini. Jalannya mulus. Udah lama jalan ini bagus. Ini praktek bidan ada di pinggir. Terus
Jalan turun. Ya, naik lagi jadi turun naik. Kelihatannya. Pedagang seblak di mana-mana ada. Nah, ini taikan. Tanjakan nih. Aki janji di Tegal Bulet jam 8 kepada teman-teman yang kemungkinan agak terlambat dikit. Karena memang tadi 2 kali berhenti untuk mencari masjid. Agak susah yang airnya bagus. Nah, sekarang udah mulai menuju ke Tegal Bulet. Kosong jalannya, kosong. Enak. Seger. Tapi itu banyak anjing berkeliaran tuh di depan. Tanjakan berat juga ini. Tuh ada apa siapa? Calon bupati ini ada SPBU. Tadi SPBU itu di Sinang Barang, ada lagi di sini. Jadi kurang lebih 30 km ya. Baru ada lagi SPBU. Jadi nanti kalau kawan-kawan jalan ke selatan, pertama di Cidaun ada SPBU. Baru ada lagi di Sinang Barang kurang lebih 25 kilo. Nah, dari Sinang Barang ada lagi di Agrabinta kurang lebih 30 kilo. Jadi hati-hatilah ya memberi bahan bakar supaya disiapkan. Ini masjid sebelah kiri. Kalau di Bandung kan kilometer 1 ada SPBU. Selamat melihat, mendengar informasi dari Aki ya. Assalamualaikum. Alhamdulillah, udah bertahun-tahun gak ketemu ya. Oke. Ya Pak, siapa bojan ya? Desa Pandu Binata. Sekarang PLKB, TPD, TPPD. Oh, belum lulus ketiga kan? Alhamdulillah. Alhamdulillah juga ya. Alhamdulillah. Tapi mau ikut lah. Insya Allah tahun Ya. Insya Allah ikut. Pak Deputi nih, Pak Direktur nih. Nih kawan kita tahun berapa mulai berjuang? 2005 akhir November. 2005. November Sekarang 2005. belum keangkat ya. Saya sarankan nih ke Pak Deputi ya, ke Pak Teguh, Amin. ke Kepala BKKBN, mudah-mudahan bisa diangkat ya. Amin. Oke. Ini Kang Pak Andi. Andi juga sama. Sama TPPD. Tahun? Tahun masuk 2020. Oh, jalan 5 baru ya. tahun berarti, ya. Kalau Pak Bojan ikut nggak dulu ke ke mana? Ke Pangandaran, Jumbara. Ikut. Ikut. Waduh, eta inget we nya urang 5.000 jalmanya. Ikut. Oh, hari tama Aki keur dinas kenehnya. Ya, masih. Kernaon Aki teh harita teh pesuruh sanoa. Mohon. Pesuruh Pak Bojan. Kalau ini Pak RW ya. Pak RW saya ini dari Sukarasa. Pak, ini Tegal Bulet ini sudah berapa lama ya? Kecamatannya belum dipecah belum? Kecamatan Tegal Bulet itu sebelumnya Wilujeng Sumping Aki di Kecamatan Tegal Bulet. Iya. Kecamatan Tegal Bulet ada 8 desa. Iya. Yang dimana 8 desa tersebut mayoritas masyarakatnya ada yang petani, nelayan, pedagang, ya macam-macam ya. macam-macam. Tapi daerahnya ini datar, di kabetaheun Aki mah. Insyaallah. Bener, betah di dia yo. Tegal Bulet. Nah pindah wae jeung sini ini ka dieu kitu. Hah, loba kalapa, loba naonnya. Oke. Ai pekerjaan tadi nelayan. Ayeuna megang desa mana? Desa Sumberjaya, kebetulan rumah juga di wilayah Sumberjaya. Sumberjaya. Oh. Pantai bukan? Gimana? Sumberjaya pantai bukan? Bukan pantai. Kalau untuk daerah pantai itu adanya di Desa Buni Asin. Nah, yang Oh. Desa Buni Asin dan Tegal Bulet. Dan Tegal Bulet. Kalau untuk Desa Sumberjaya itu kebetulan datarannya paling tinggi. Tinggi. Ya. Nah, sekarang apa bedanya
persepsi orang terhadap KB, petani dengan nelayan, mana yang lebih gampang? Sebetulnya sama tidak ada bedanya Pak untuk persepsi orang, tergantung kita penyuluhannya terhadap orang tersebut. Wah, kayaknya ya, Ya, tergantung penyampaiannya, bagaimana kayaknya kita. menyampaikan pesan tentang program KB Mm-mm. ke warga setempat. Sekarang udah berapa persen PA perpusnya? Kalau untuk sekarang 70%. 70. Iya. Wah, tutur tereh eueuh nu ngalahir temannya. Yang pakai paling banyak pakai apa? Paling banyak perbandingannya tidak jauh untuk alat kontrasepsi itu suntik, pil, kondom, implan. Tapi untuk implan juga banyak Pak. Iya, Tapi iya, masih presentasinya sama suntik beda sedikit. Beda sedikit. Kade yo, hati-hati ya, Pak Bojan. Saya dulu kan Bintek Sukabumi, Iya. 2 tahun zaman Pak Antisna, ya, zaman Pak Romli. Itu di sini daerahnya daerah suntik dan pil, Betul. sehingga DO-nya tinggi dulu Betul. itu zaman Kang Alam. Betul. Saya di sini ke sini, saya dibejakeun dian hari tete bulan Jumat di akhir pada DO. Kenapa DO cuma di akhir? Cek saya teh kitu ai hayang budak teh hayang budak nu kasep nu geulis. Nah DO na yeuna teu ngartieun urang dieu. Sama saya dibilang kalau hamil mulai Jumat di akhir, Raja, Berwah, Puasa, Sawal, Hapit, Rayagung, Muharram, Sapar, lahirnya bulan Sapar cek saya teh. Nah budak anu lahir bulan Sapar mah sok kurang ada. Jadi ngambil lagi pil. Itu KIE ya. Sekarang satu lagi yang ingin ditanyakan, gimana tentang stunting? Untuk Kecamatan Tegal Bulet, alhamdulillah kemarin juga ya Ya. ada bantuan dari Kemensos. Tentang apa? Yang Yang turun itu telur sama ayam. sama ayam. Oh bantuannya. Untuk KRS, keluarga beresiko stunting. Stunting. KRS. Enggak dikirim ku saya lagu stunting ya. Siap. Tadi malam saya kirim lagu keluarga, hari keluarga ya. Ada. Entong tawa kadi setel ayeuna ya keur wawancara. Terus tapi gimana sekarang? Honornya dari provinsi atau dari kabupaten? Dari kabupaten. Dari kabupaten. Dari kabupaten. TPPD ya. Iya. Tapi memadai lumayan lah. Alhamdulillah. Ki. Heeh. Alhamdulillah memadai. Pokoknya sing betah we ya. Jangan keluar, jangan DO ya. Siap, Pak. Insya Allah nanti kita usulkan yang 2 tahun juga kan bisa sekarang ikut Iya. tes ya. Iya. Jadi 20 Abdi, 2003 5 tahun. Oh iya. Ya, mudah-mudahan tahun sekarang ada Ini kan katakanlah daerah pedalaman, Ya, daerah ya. pinggir. Jadi petugasnya harus orang sini daripada dikirim nanti dari tempat lain. Ya. Makanya sing nggak lulusnya Insya Allah. ngadoa heula ka. Kebanyakan petugasnya orang sini. Iya orang sini. Ya. Engke lah menurut dia telulus wae dikirim ke Sumatera ka dia. Ingat nggak teman-teman kita yang dikirim ke mana? Ke Banten. Banten. Balik Sekarang lagi. kan juga ada ke Cianjur yang lulus tahun kemarin. Leheung lah ka Cianjur Ya, mah. Tapi Iya. yang ke Banten Sudah pulang dikembalikan lagi ya. ke Sukabumi. Eta berjuang di pusat Ya. eta. Kudu terima kasih ke Pak Ya, Hastonya. alhamdulillah. Sadayana. Oke, stuntingnya berapa persen di sini? Sedikit kemarin Sedikit. satu kecamatan Iya. itu Ada 25% apa 30%? Kalau Jumlah enggak 25 orang. 25 orang. Orang. Dari Itu EPPGBM atau SGI? BBM kayaknya. Yang dari Posyandu itu kan, Iya, yang dari Posyandu. Iya, katanya kita diambil dari Perposyandu per desa. Posyandu. Jadi satu, ini Itu ketahuan namanya per desa. EPPGBM. Ya, dari per desa ketahuan yang desa ini stuntingnya berapa, desa ini stuntingnya berapa. Cuman kita kan belum ada lagi di kecamatan, belum ada lagi forum untuk membahas stunting. Oh, kudu deui Iya. atuh. Banyak kan tinggal bulan, tiap bulan itu mah harus ada. EPPGBM itu apa? Elektronik Ya. Pencatatan Pelamporan Gizi Berbasis Masyarakat. Pokoknya. Terus gimana lagi? Apalagi pembangunan keluarga, kawin muda, kemana dia yo? Biasanya baheula mah karawin murah yo. Sekarang masih ada. Berapa umur rata-rata umur kawin? rata-rata usia 17-an lagi. 17 ya. 17 masih harusnya berapa? Laki-laki. Oh, ya RW ya, RW. Oh, benar. Namun kurang dari 19 harus pengadilan kan, harus ada izin dari pengadilan. Ya, oke. Terima kasih ya, kawan-kawan. Ini saya sudah jalan-jalan aki dengan tangan nenek. Biasa pensiunan mesti ya. Tuh ningali, ditinggali teh cenanahan ini hungkul seperti itu. Nah, jadi stuntingnya itu tuh kader posyandu tuh.
Tuh, Bu naon teh Bu Oti ya, kader posyandu di saya. Nah, gimana sekarang pesan-pesan kepada atasan barangkali ada usulan apa? Oh, pasti cek PRW naon cenah PRW? Tuh ya, pasti benernya eta hitung aja. Tapi PRW aing urang mah cetos da urang mah boga kepentingan. Tapi kalau dia mah asa-asa gitu, ngomong aja gitu ya. Gimana? Iya. Iya. Diangkat tanpa testing gitu. Oke, kita sampai karena ini kita akan masuk ke YouTube dan masuk ke rumah baca PLKB. Kalau Anda mau lihat kan, lihat di Google Aki kan ada 2 Google Aki tiap malam. Saya sekarang kirim langsung ke sini karena udah kenal. Ya. Oke, selamat bekerja ya. Terima kasih Aki ini diterima, didampingi ya. Ini jalan-jalan lah. Kayak gini nanti juga kau kalau sudah pensiun kayak gini, ngumpul di masjid, hayang piknik gitu. Selamat, terima kasih ya. Terima kasih. Ayo Pak RW nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan sekalian, Aki sudah sampai di Cidaun. Nah, ini dengan Pak Dadang, suaminya Bu Reni, barusan istirahat, agak susah cari masjid. Sekarang mah udah ya, alhamdulillah masih kurang dari jam 6. Ini keadaan di Masjid Barokah. Masjid Barokah itu di Cidaun ya, Miftahul Barokah. Ini pesantren tuh. Ibu-ibu bangsa nini tahu sarolat ya. Tuh. Iya, Cek Ipah. Tuh ya Bu Dadah. Ah, masjidnya lega tuh itu aki lebay kalau kan lepus wae tah nya nomor hiji tuh sah ustad itu anu keur Sami mawon. Oh sami mawon memang eta mah da unggal subuh ge 2 batang jatah cenah. Aduh alhamdulillah ya pemandangannya yo Itulah kamu. tuh ngalepus wae ya ustad gede luh naon cenah itu nutupan pantau heula da manehna ketua DKM di dituna jadi apal karena nutup pantau mah. Hayo Ya. Kita akan menuju ke Tegal Buleud ya. Dari sini lewat Sinang Barang menuju ke Tegal Buleud dengan catatan nanti makan. Mudah-mudahan jam 8 antara jam 9 udah sampai ke Tegal Buleud. Sekarang jam 6 nih. Apana ditinggalkan? Ya. Tos. Tuh ya di tos naik karena mobil ya. Naik karena mobil. Tuh, Bu RW. Ayo, We. Nah, jadi tuh setik. Ya.